Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fahrana Razandia Vila dengan NPM 13011101989. Pada kali ini, saya akan melakukan pemeriksaan saraf kranial. Selamat siang Ibu, perkenalkan nama saya Dr. Farah, saya dokter yang sedang berjaga saat ini. Boleh saya tahu Ibu namanya siapa? Iya, Ibu umur berapa? 27. Baik. Pada pemeriksaan saraf kranial, pastikan pasien dalam keadaan sadar penuh atau kompos mentis. Kemudian, sebelum melakukan pemeriksaan, pastikan untuk mencuci tangan terlebih dahulu. Yang pertama adalah pemeriksaan kranial nomor 1 atau olfaktori. Di sini, pastikan pasien tidak ada gangguan atau sumbatan pada hidung. Hal ini dapat dicek dengan pasien menghembuskan nafas ke tisu. Dan apabila tisu tersebut bergerak, maka tidak ada obstruksi pada pasien. Baik, Ibu boleh menutup salah satu hidungnya. Kemudian Ibu hembuskan tisunya. Boleh satunya, Bu, lubangnya satunya. Baik. Pada pasien ini tidak ada obstruksi. Kemudian untuk pemeriksaan saraf olfaktori, pasien diminta untuk menutup salah satu hidung dan menghirup substansi yang disediakan. Pastikan substansi tersebut tidak mengiritasi pasien. Seperti pada kali ini, saya menggunakan tembakau dan kopi. Setiap hidung diperiksa secara terpisah dan pemeriksa meminta pasien untuk mengidentifikasikan substansi tersebut. Baik Ibu, saya akan perkenalkan terlebih dahulu. Ibu boleh mencium terlebih dahulu. Ini tembakau ya Bu. Kemudian ini kopi. Sekarang Ibu boleh menutup matanya. Dan Ibu tebak ini substansi apa ya, Bu? Ini apa, Bu? Tembakau. Ini apa, Bu? Kopi. Tutup ya, Bu. Ini apa, Bu? Kopi. Ini apa, Bu? Tembakau. Selanjutnya adalah pemeriksaan cranial nerve 5 atau trigeminal nerve. Yang pertama adalah cornea reflex. Pemeriksaan ini dilakukan menggunakan kapas yang ujungnya sudah dipilin hingga runcing. Dan kapas ini akan diaplikasikan pada limbus pasien. Pertama, saya akan minta pasien untuk melirik. Ibu boleh melirik ke arah kiri, Bu. Kemudian saya akan mengaplikasikan kapas ini pada limbus pasien. Ibu boleh melirik ke arah kanan. Respon normal adalah apabila pasien mengedip. Selanjutnya adalah pemeriksaan sensasi dari wajah dan scalp-nya. Untuk pemeriksaan ini, saya akan menggunakan kapas serta tus gigi. Yang pertama, saya akan menggunakan kapas, dan kapas ini akan saya aplikasikan pada daerah dahi, pipi, dan juga dagu pada pasien. Di sini, saya akan melihat respon dari pasien dan mengecek apakah sensasi dari pasien itu sama atau tidak di kedua sisinya. Ibu boleh tutup matanya, Ibu. Ini kerasa, Ibu? Kerasa. Kerasa? Kerasa. Apakah sama? Sama. Ini kerasa, Bu? Kerasa. Ini kerasa? Kerasa. Sama, Bu? Sama. Ini kerasa, Bu? Kerasa. Ini? Kerasa. Sama, Bu? Sama. Selanjutnya, saya akan menggunakan tusuk gigi dan melakukan hal yang sama. Ini kerasa, Bu? Kerasa. Ini kerasa? Kerasa. Sama, Bu, rasanya? Sama. Ini kerasa? Kerasa. Ini kerasa? Kerasa. Sama, Bu, rasanya? Sama. Ini kerasa? Kerasa. Ini kerasa? Kerasa. Sama, rasanya? Sama. Selanjutnya adalah pemeriksaan motor function. Pemeriksaan ini dilakukan dengan meletakkan jari pada otot temporalis pasien. Kemudian, saya akan menyuruh pasien untuk menggertakkan giginya seperti akan bunyinya. Ibu boleh, Bu, seperti bunyinya? Hal yang sama dilakukan pada otot masseter. Respon normal apabila terdapat kontraksi pada ototnya. Selanjutnya adalah pemeriksaan jaw jerk reflex. Pemeriksaan ini dilakukan menggunakan palu reflex yang akan diketukkan pada bagian anterior dari dagu pasien. Pasien akan diminta untuk membuka mulutnya sedikit. Ibu boleh membuka mulut sedikit. Kemudian saya akan meletakkan jari saya pada anterior dari dagunya. Kemudian saya akan mengetukkan palu reflex ini. Respon normal apabila hanya bergerak sedikit. Selanjutnya adalah pemeriksaan cranial nerve 7 atau facial nerve. Yang pertama adalah pemeriksaan motor function dari otot facialnya, dan yang pertama adalah upper facial muscle test. Pemeriksaan ini dilakukan dengan menaikkan alis dari pasien. Ibu boleh menaikkan alisnya? Normal responnya apabila kerutan pada dahi pasien ini simetris. Kemudian pemeriksaan kedua adalah saya akan minta pasien untuk menutup matanya sekuat mungkin. Ibu boleh menutup matanya
sekuat mungkin ya Bu. Kemudian saya akan mencoba untuk membuka mata pasien. Respon normal apabila mata pasien tidak bisa dibuka. Pemeriksaan selanjutnya adalah lower facial muscle test. Pemeriksaan ini dilakukan dengan pasien tersenyum dan menunjukkan giginya. Ibu boleh tersenyum sambil menunjukkan gigi. Respon normal apabila pada ujung mulutnya itu simetris. Selanjutnya adalah pemeriksaan sensasi perasa yang dilakukan pada 2/3 anterior dari lidah. Pemeriksaan ini dilakukan menggunakan 4 sensasi rasa, yaitu manis, asam, asin, dan pahit. Pada pemeriksaan ini, saya akan meminta pasien untuk menjulurkan lidahnya. Ibu boleh julurkan lidahnya. Dan kemudian saya akan memegangnya menggunakan tisu. Lalu saya akan memberikan salah satu substansi dan pasien akan menunjuk apa rasa itu. Ini rasa apa, Bu? Boleh tunjuk? Saya akan melakukan hal yang sama menggunakan 3 substansi lainnya. Ini rasa apa, Bu? Boleh tunjuk? Boleh tunjuk, Bu? Rasa apa? Ini apa, Bu? Boleh tunjuk? Baik, Ibu sekarang kumur-kumur. Selanjutnya adalah pemeriksaan cranial nerve ke-9 atau glossopharyngeal nerve. Yang pertama adalah pemeriksaan sensasi perasa. Hal ini sama seperti pemeriksaan cranial nerve 7 tadi, namun pada pemeriksaan sekarang dilakukan pada sepertiga posterior dari lidah. Ibu boleh menjulurkan lidahnya? Boleh ditunjuk, Bu, itu rasa apa? Ditunjuk, Bu, itu rasa apa? Ditunjuk, itu rasa apa? Boleh ditunjuk, itu rasa apa? Selanjutnya adalah pemeriksaan gag reflex. Pemeriksaan ini dilakukan menggunakan spatula lidah yang akan ditaruh pada arkus faringeal pasien bagian kiri dan kanan. Pertama, saya akan meminta pasien untuk membuka mulut terlebih dahulu. Ibu boleh buka mulutnya? Respon normal apabila pasien terlihat seperti ingin muntah. Selanjutnya adalah pemeriksaan cranial nerve ke-10 atau vagus nerve. Yang pertama adalah pemeriksaan perubahan cara bicara dari pasien. Pada pemeriksaan ini, pasien diminta untuk mengulangi kata atau kalimat yang diberikan oleh pemeriksa. Kemudian pemeriksa akan melihat apakah ada perubahan dari cara bicara pasien, entah itu disfonia atau perubahan suara, ataupun dysarthria atau kesulitan dalam artikulasi. Baik, Ibu sekarang boleh mengikuti apa yang saya bicarakan ya, Bu. Kuku kakiku, Kuku kakiku. gigi geligi, Gigi geligi. tentara lari-lari di barak, Tentara lari-lari di barak. ular melingkar di pagar. Ular melingkar di pagar. Selanjutnya adalah pemeriksaan soft palate. Pada pemeriksaan ini, saya akan melihat kontraksi dari soft palate-nya di kedua sisi dan juga posisi dari ovulanya. Pertama, saya akan minta pasien untuk membuka mulutnya. Ibu boleh buka mulutnya? Boleh bilang A. A. Boleh bilang A lagi? A. Respon normal apabila kedua sisi dari soft palate-nya itu simetris dan terdapat elevasi. Sedangkan untuk ovulanya itu terdapat pada midline. Selanjutnya adalah pemeriksaan disfagia atau mengecek refleks menahan dari pasien. Pada pemeriksaan kali ini, pemeriksa akan memberikan sedikit makanan pada pasien dan mengecek apakah pasien dapat menelan atau tidak. Ibu boleh silakan mengambil makanannya, Bu. Dan kemudian telan. Selanjutnya adalah pemeriksaan cranial nerve ke-11 atau accessory nerve. Di sini saya akan memeriksa motor function dari otot sternocleidomastoid dan trapezius.
Yang pertama adalah pemeriksaan otosternocleidomastoid. Di sini saya akan meminta pasien untuk menengok ke salah satu arah. Ibu boleh menengok ke arah kanan. Kemudian saya akan memberi tahanan pada pasien dan pasien akan mencoba mendorong ke arah kanan ini. Ibu boleh sambil mendorong, Bu. Tahan tangan saya. Kemudian saya akan mempalpasi otosternocleidomastoid di arah lawannya. Saya akan mengecek kontraksi atau tonus dari otosternocleidomastoidnya. Hal ini dilakukan di arah sebaliknya. Ibu boleh mengarah kiri. Tahan ya, Bu. Selanjutnya adalah pemeriksaan otot trapezius. Pada pemeriksaan ini, saya akan meminta pasien untuk menaikkan bahunya. Ibu boleh naikkan bahunya? Kemudian saya akan memberi tahanan pada bahunya dan pasien akan menahannya. Di sini saya sambil memeriksa kontraksi dari otot trapeziusnya. Selanjutnya adalah pemeriksaan cranial ke-12 atau hypoglossal nerve. Pada pemeriksaan kali ini, saya akan meminta pasien untuk membuka mulutnya, dan yang pertama saya akan meminta pasien untuk tetap menaruh lidahnya pada dasar dari mulutnya. Kemudian saya akan memeriksa apakah adanya fasikulasi atau gerakan involunter dari lidah pasien seperti kerutan dan atrofi yang dapat dilihat dari kedatarannya. Ibu boleh buka mulutnya. Selanjutnya saya akan meminta pasien untuk menjulurkan lidahnya. Ibu boleh menjulurkan lidahnya, keluar. Di sini saya melihat apakah adanya deviasi atau penyimpangan dari lidah pasien. Baik, Bu, boleh tutup lagi. Sekian video pemeriksaan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.